pengurusan dan pemerintahan pada tingkat atau level yang lebih di bawah. Nah, jadi sebenarnya dalam mengelola negara, setelah kita pakai konstitusi, setelah itu kita pakai undang-undang pemerintahan daerah itu. Mestinya itu menjadi dua kerangka hukum yang kemudian dirujuk dalam mengelola kekuasaan negara. Nah, sekarang ini kan itu yang masih carut marut kan. Nah, misalnya setelah dulu kita awal-awal reformasi ada Undang-Undang 22 tahun 1999 ya. Itu di awal reformasi. Nah, di situ kekuasaan pemerintah daerah itu begitu kuat tuh. Jadi bandul kekuasaan pemerintahan daerah yang awalnya lemah karena sangat sentralistik di Undang-Undang 5 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Bahkan dulu itu menyebut kata pemerintahan daerah itu tabu tuh. Makanya disebutkannya pemerintahan di daerah. Artinya pemerintahan pusat yang ditaruh di daerah. Itulah yang nanti nyambung dengan apa yang disebut dengan dekonsentrasi itu. Dulu bagaimana daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan itu lebih banyak diatur berdasarkan prinsip-prinsip atau asas-asas dekonsentrasi, bukan desentralisasi atau otonomi daerah, tidak begitu. Nah, reformasi lalu kemudian muncul aspirasi untuk memperkuat pemerintahan daerah yang pada awalnya dikelola sangat sentralistik. Muncullah Undang-Undang 22 tahun 99. Jadi daerah begitu kuat. Kemampuan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri itu dikasih ruang yang begitu kuat. Bahkan dulu untuk menentukan siapa kepala daerah itu berdasarkan petunjuk pusat dulu. Nah, kemudian di Undang-Undang 22 itu praktek itu dibalikan. Nah, kemudian DPRD begitu kuat misalnya pada zaman itu kan. Dulu DPRD hanya stempel kebijakan kepala daerah, tapi pada Undang-Undang 2299 DPRD itu dikasih kewenangan yang sangat kuat. Bahkan dia punya kewenangan untuk melakukan impeachment terhadap kepala daerah. Dia bisa berhentikan tuh kepala daerah. Bahkan momentumnya bisa di LPJ tahunan tuh, bisa dia berhentikan. Nah, akhirnya gaduh pengelolaan otonomi daerah. Nah, kemudian muncullah Undang-Undang 32 tahun 2004. Undang-Undang 32 2004, lalu muncul lagi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Apa hal yang salah satunya membedakan antara Undang-Undang 32 2004 dengan Undang-Undang 23 2014 adalah soal pembagian urusan pemerintahan. Nah, pembagian urusan pemerintahan ini
sebenarnya di balik konsep ini ada warna kembalinya sentralisasi kekuasaan, atau ada warna resentralisasi. Kalau orang ajukan kritik kan terhadap Undang-Undang 23 tahun 2014, ada aroma itu. Nah, oleh karena itu dia tergambar dalam pembagian urusan ini. Ada urusan pemerintahan absolut, ada urusan pemerintahan konkuren, dan ada urusan pemerintahan umum.